Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Soleha. Saya akan mempresentasikan jurnal dari kelompok 2 yang beranggotakan Dwi Variasta Retno Ningtyas, Ersa Al-Qori Mailani, dan Esa Zulfa Abidah. Materinya tentang pertumbuhan dan perkembangan masa prenatal. Perkembangan masa prenatal atau prakelahiran dimulai pada masa pembuahan hingga kelahiran, sekitar 9 bulan. Selama fase ini, sebuah sel tunggal tumbuh menjadi organisme lengkap dengan sebuah otak dan kemampuan berperilaku. Lalu, istilah pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan diartikan dengan growth yang berorientasi pada aspek fisik seperti berat badan, pertumbuhan badan, bentuk tubuh, dan lain-lain. Pendidikan prenatal telah menciptakan anak atau manusia yang memiliki intelijensi di atas rata-rata yang biasa disebut dengan anak jenius dari berbagai kehidupan yang banyak membuat banyak orang bangga. Selanjutnya ada tahapan perkembangan prenatal. Tahapan ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase germinal, lalu ada fase embrio, dan selanjutnya ada fase janin. Yang pertama, fase germinal. Fase germinal adalah fase perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Selanjutnya ada fase embrio, yaitu bagian dari perkembangan sebelum kelahiran yang terjadi 2-8 minggu sejak masa pembuahan. Lalu yang terakhir ada fase janin, merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa prenatal. Yang pertama ada kesehatan ibu. Penyakit yang diderita oleh ibu dapat mempengaruhi perkembangan masa prenatal, apalagi penyakit tersebut bersifat kronis seperti kencing manis, TBC, penyakit kelamin, dan sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan janin yang mengakibatkan bayi-bayi yang dilahirkan itu bisa menjadi cacat. Lalu selanjutnya ada gizi ibu. Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan masa prenatal adalah gizi ibu. Hal ini terjadi karena janin yang sedang berkembang sangat tergantung pada gizi ibunya yang diperoleh melalui darah ibunya. Lalu ada pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Bahan-bahan kimia yang terdapat pada obat-obatan atau makanan yang ada dalam peredaran darah ibu yang tengah hamil dapat mempengaruhi perkembangan janin. Lalu yang terakhir ada keadaan dan ketegangan emosi ibu. Keadaan emosional ibu selama kehamilan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan. Hal ini terjadi ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres, dan emosi lain yang mendalam. Maka terjadi perubahan psikologis antara lain meningkatnya pernapasan dan sekresi oleh kelenjar. Adanya produksi hormon adrenalin sebagai tanggapan terhadap ketakutan akan menghambat aliran darah ke daerah kandungan dan membuat janin kekurangan udara. Dan ini mengakibatkan kelahiran bayi yang abnormal. Lalu selanjutnya ada hubungan pengetahuan terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan. Pengetahuan ibu yang baik tentang tanda-tanda bahaya kehamilan akan membuat ibu hamil melakukan upaya-upaya pencegahan agar terhindar dari tanda-tanda bahaya kehamilan. Menurut Azhar, diperlukan pengetahuan yang baik dari ibu hamil mengenai tanda-tanda bahaya pada kehamilan.
Jika ibu hamil mengetahui tentang bahaya-bahaya pada kehamilan, maka ibu hamil tersebut bisa merencanakan kehamilan dengan baik dan segera memeriksakan diri kepada petugas kesehatan jika termasuk dalam keadaan kehamilan yang beresiko tinggi. Lalu selanjutnya ada perkembangan masa bayi. Yang pada masa ini terdapat beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu terjadi kontraksi peranakan yang berlangsung 15-20 menit. Kontraksi ini menyebabkan leher rahim terentang dan terbuka. Ketika tahap pertama berlangsung, kontraksi semakin sering yang terjadi setiap 2-5 menit. Lalu tahap kedua yaitu dimulai ketika kepala bayi bergerak melalui leher rahim dan saluran kelahiran. Tahap ini berakhir ketika bayi benar-benar keluar dari tubuh ibu. Lalu yang terakhir ada tahap ketiga, setelah bayi lahir. Pada waktu ini ari-ari, tali pusar, dan selaput lain dilepaskan dan dibuang. Tahap akhir inilah yang paling pendek. Lalu selanjutnya ada pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir. Kondisi-kondisi kelahiran yang mempengaruhi perkembangan pasca lahir yaitu ada jenis kelahiran. Secara umum, kelahiran dapat dibedakan atas 4 jenis. Kelahiran normal atau spontan, kelahiran dengan peralatan, kelahiran melintang, kelahiran pembedahan atau sesar. Ini akan dibahas nanti. Lalu kita lanjut ke pengobatan ibu. Obat-obatan yang digunakan ibu yang digunakan sebelum dan selama proses kelahiran dapat mempengaruhi kelahiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak obat yang diberikan kepada ibu saat melahirkan, semakin lama dan semakin sulit bayi menyesuaikan diri dengan kehidupan pasca lahir. Lalu ada lingkungan pralahir. Setiap kondisi dalam lingkungan pralahir yang menghalangi perkembangan janin sesuai dengan tabel waktu yang normal akan lebih banyak mengakibatkan kesulitan pada saat lahir dan penyesuaian pasca lahir dibandingkan dengan kondisi lingkungan yang nyaman. Lalu ada jangka waktu periode kelahiran. Lama rata-rata periode kelahiran 38 minggu atau 266 hari. Namun hanya sedikit bayi yang lahir tepat pada waktunya. Ada kalanya bayi lahir lebih awal dan ada kalanya lebih lambat dari waktu rata-rata tersebut. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan fisik. Perkembangan pada masa bayi. Yang pertama ada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik ini meliputi tinggi dan berat badan, lalu perkembangan refleks, lalu refleks menghisap dan mencari, lalu ada refleks Moro atau suatu respon tiba-tiba dari bayi yang baru lahir sebagai akibat adanya suara atau gerakan yang mengejutkannya. Lalu ada refleks menggenggam dan rangkaian tingkah laku dan keadaan bayi. Akan saya bahas tentang jenis kelahiran seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada kelahiran dengan peralatan, lalu ada kelahiran melintang, lalu ada kelahiran normal. Jadi yang pertama tadi kelahiran dengan alat, itu biasanya alat vakum. Namun yang terjadi apabila seorang ibu melahirkan bayinya dengan cara divakum atau disedot, maka itu akan membuat si anak kemungkinan besar lumpuh karena ketika
kepala bayi yang masih rentan tersebut disedot menggunakan alat vakum, maka akan membuat syaraf-syarafnya banyak yang rusak, sehingga itu mempengaruhi pertumbuhan bayi selanjutnya yang membuat bayi tersebut bisa lumpuh. Lalu ada kelahiran melintang. Kelahiran melintang ini biasa kita sebut kelahiran sungsang gitu ya. Itu karena biasanya pinggul atau pinggang ibu yang terlalu kecil sehingga bayi itu tidak dapat melakukan putaran secara normal. Lalu yang ini tadi, kelahiran normal ini yang seharusnya terjadi pada ibu bayi. Lalu apabila tidak bisa melahirkan normal melalui lubang kelahiran, maka dapat melahirkan dengan cara sesar. Selain normal yang paling berisiko yang tinggi. Nah, di sini kita lihat perbedaan posisi bayi dengan kelahiran normal dan sungsang. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan terdapat kesalahan dalam kata-kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.